Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Felisa Umanailo, NIM A1A220013. Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megariski Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fertilitas, infertilitas, dan diferensiasi seksual secara lebih terperinci lagi. Langsung saja kita simak video berikut ini. Jadi sekarang kita akan membahas fertilitas secara lebih jelas dan terperinci. Jadi apa tuh fertilitas? Fertilitas seringkali dikenal dengan kelahiran, dapat diartikan hasil reproduksi nyata dari penduduk atau jumlah anak hidup yang dilahirkan oleh seorang atau sekelompok perempuan. Jadi fertilitas itu benar-benar suatu peristiwa kelahiran dan jumlah anak hidup yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Nah, kemudian bagaimana dengan natalitas? Nah, jadi sering kita dengar juga istilahnya dan hampir mirip artinya. Jadi kalau natalitas itu mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi pada wanita. Nah, jadi perbedaannya di sini yaitu peranan. Jadi kalau fertilitas itu benar-benar sebuah peristiwa kelahiran dan jumlah anak hidup yang dilahirkan. Sedangkan natalitas itu peranan dari angka kelahiran terhadap perubahan penduduk. Jadi peranannya itu apa? Mungkin bisa peristiwa kelahiran ini bisa menambah angka atau jumlah penduduk. Itu merupakan peranan. Nah, kemudian fekunditas. Beda lagi nih fertilitas sama fekunditas. Biasanya orang-orang bisa salah mengartikannya. Jadi fekunditas yaitu potensi wanita untuk punya anak. Kadang ada juga orang mengartikan fertilitas itu sebagai wanita yang berpotensi untuk memiliki anak. Jadi pendapat ini kurang tepat ya, karena fertilitas itu lebih ke peristiwa kelahirannya. Oke, sekarang kita beralih ke istilah-istilah berikutnya. Ini ada konsep fertilitas dari Hatmaji. Jadi yang pertama di sini ada live birth atau lahir hidup, yaitu dimana kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernapas, ada denyut jantung dan gerakan otot. Jadi, lahir hidup itu peristiwa di mana bayi itu sudah lahir di dunia yang berapapun usia kandungannya, walaupun dia belum genap 9 bulan, tapi kalau dia bisa lahir dengan selamat, bisa menunjukkan tanda-tanda hidup, yaitu seperti bernapas, denyut jantung, dan gerakan otot, itu disebut dengan peristiwa lahir hidup. Nah, selanjutnya yaitu fekunditas. Tadi kan sudah dibahas juga apa tuh fekunditas. Jadi, fekunditas merupakan kemampuan secara potensial seorang wanita untuk melahirkan anak. Berikutnya, steril. Steril merupakan ketidakmampuan seorang pria atau wanita dalam menghasilkan suatu anak. Jadi steril itu kebalikan dari fekunditas, yaitu ketidakmampuan seorang pria atau wanita dalam menghasilkan suatu kelahiran. Kemudian natalitas. Natalitas merupakan kelahiran yang merupakan komponen dari perubahan penduduk dan melihat kesuburan penduduk. Jadi, kemudian natalitas tadi juga sudah dibahas. Jadi kalau fertilitas itu mengarah kepada peristiwa kelahirannya, sedangkan natalitas merupakan komponen dari perubahan penduduknya, yaitu abortus. Abortus merupakan kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 20 minggu. Jadi ada beberapa pendapat sebenarnya yang terkait dengan waktu ini. Ya, kematian bayi dalam kandungan dengan umur 28 minggu, ada juga yang berpendapat pada umur 21 minggu, tapi kebanyakan yang berpendapat bahwa abortus itu kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 20 minggu. Dan abortus ini ada yang spontan dan ada juga yang disengaja sesuai dengan alasan tertentu. Sedangkan lahir mati atau stillbirth adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang kehamilannya berumur kurang lebih 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau lahir mati itu bayinya itu lahir pada usia kurang dari 28 minggu usianya, kurang dari 7 bulan tanpa menunjukkan gejala-gejala atau tanda-tanda kehidupan.
Oke, berikutnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tingkat fertilitas? Yang pertama yaitu ada tahap hubungan kelamin atau intercourse. Ini jelas ya, jadi sebelum terjadi peristiwa kelahiran pasti seseorang melalui beberapa tahapan. Yang pertama ya pasti seseorang itu melakukan hubungan seksual dulu dong sebelum akhirnya dia melahirkan. Kemudian yang berikutnya yaitu ada tahap konsepsi. Konsepsi itu pembuahan, di mana peristiwa atau bertemunya ovum dan sperma atau disebut dengan konsepsi. Setelah konsepsi ada namanya tahap kehamilan. Tahap kehamilan yaitu ketika sperma dan ovum itu bertemu, maka akan terjadi zigot dan embrio, dan maka embrio itu akan tumbuh berkembang dalam rahim seorang perempuan selama kurang lebih 9 bulan. Itu adalah tahapan dari peristiwa fertilitas. Sebelum seorang itu lahir, mereka mengalami peristiwa ini dulu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan infertilitas. Jadi, fakta infertilitas kebanyakan dari pria dan wanita tidak memperhatikan reproduksi dan fertilitas mereka sampai di saat mereka menginginkan keturunan. Nah, pengertian dasar infertilitas yaitu sepasang suami istri setelah bersenggaman secara teratur 2-3 kali per minggu tanpa memakai metode pencegahan belum mengalami kehamilan. Kita masuk pada infertilitas. Infertilitas itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Definisi dan pengertian dasar infertilitas primer yaitu di mana pasangan suami istri tidak pernah mengalami konsepsi meskipun senggama teratur selama kurang lebih 12 bulan tanpa perlindungan. Sedangkan infertilitas sekunder yaitu di mana pasangan suami istri sebelumnya pernah mengalami konsepsi tetapi kemudian tidak mampu konsepsi lagi meskipun senggama teratur kurang lebih 2 bulan. Penyebab infertilitas pada wanita, yang pertama yaitu tuba falopi 36%, yang kedua 32% akibat gangguan ovulasi, yang ketiga yaitu 6% akibat gangguan endometriosis, yang keempat yaitu 40% akibat tidak tahu. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyebab infertilitas pada pria, yaitu dimana yang pertama gangguan spermatogenesis kurang lebih 20 juta per milimeter, 2 cairan seminal yaitu kurang lebih 2 mm, yang ketiga obstruksi, destruksi, dan tubulus, yang keempat ketidakmampuan koitus atau ejakulasi. Kita masuk pada analisis sperma, yaitu yang pertama normospermia. Normospermia adalah cairan sperma yang normal di mana dalam setiap 1 mm air mani atau semen mengandung 20 juta sperma. Selanjutnya yaitu oligospermia, adalah jenis kelainan sperma di mana juga sel tersebut sangat sedikit atau kurang dari kadar normal dan air mani. Yang ketiga yaitu astenospermia, di mana gerakan sperma rendah. Kondisi ini terjadi bila sperma yang dikeluarkan pria saat ejakulasi tidak memiliki kekuatan berenang dengan cepat melalui lapisan mukosa rahim menuju ovarium atau membuahi sel. Selanjutnya yaitu teratospermia, adalah kondisi di mana sperma abnormal sangat banyak atau jumlah morfologi sperma kurang dari 30%. Selanjutnya yaitu oligoastenoteratos-spermia, yaitu di mana kondisi sperma mencakup jumlah sperma lebih sedikit dengan perkenaan sperma yang tidak normal serta sperma yang abnormal. Selanjutnya azoospermia, adalah jenis kelainan yang tidak ditemukan sel sperma dalam semen atau air mani. Yang terakhir yaitu spermia, adalah suatu keadaan di mana seorang pria tidak mengeluarkan cairan sperma sama sekali. Berikut merupakan gambar morfologi sperma. Di sebelah kiri terdapat spermatozoa yang normal dan di sebelah kanan merupakan spermatozoa abnormal, di mana kelainan ditemukan pada bentuk kepala, tubuh, dan ekor.